piutang. Simak video berikut untuk penjelasan yang lebih lengkap. Oke, di sini definisi utama anjing piutang adalah anjing piutang adalah suatu proses pembiayaan melalui transaksi pembelian piutang suatu perusahaan. Apa saja yang terlibat dalam anjing piutang? Di sini ada 3 yang terlibat dalam anjing piutang. Yang pertama adalah perusahaan anjing piutang yang memberikan jasa kepada si klien. Yang kedua adalah klien. Klien adalah pelaku yang mendapatkan jasa dari pihak investor, di mana mereka menjual piutang milik perusahaannya. Dan yang ketiga adalah pemilik piutang. Pemilik piutang adalah pemilik orang yang membeli produk barang atau jasa dari pihak klien tadi melalui perusahaan jasa anjak piutang. Oke. Dan anjak piutang dengan pembiayaan piutang. Pertama, dari sisi biaya. Jika dibandingkan, anjing piutang pembiayaan piutang yang mempunyai biaya yang jauh lebih besar karena terdapat fee dan bunga. Kedua, dari sisi proses, penagihan pada anjing piutang akan lebih mudah karena pihak perusahaan tidak perlu lagi melakukan penagihan pada pemilik piutang, karena dalam hal ini investor yang nantinya akan melakukan penagihan. Yang pertama, berdasarkan pelayanan. Ada full service factoring, di mana jenis anjak piutang yang satu ini memberikan jasa anjak piutang secara menyeluruh, baik secara pembiayaan ataupun non pembiayaan. Yang kedua, bulk factoring, di mana jasa pembiayaan dan pada saat jatuh tempo kepada pihak nasabah atau pemilik piutang tanpa memberikan jasa lainnya. Oke, kita akan masuk ke jenis-jenis anjak piutang. Yang pertama, berdasarkan pelayanannya. Yang pertama, full service factory. Jenis anjak piutang yang satu ini adalah memberikan jasa anjak piutang secara menyeluruh. Yang kedua, ada bulk factory. Bulk factory ini memberikan informasi terkait jasa pembiayaan dan pada saat jatuh tempo, jadi tidak secara menyeluruh. Yang ketiga adalah maturity factory. Adalah jenis anjak piutang yang menyediakan jasa proteksi atau risiko piutang dan juga administrasi dalam penjualan secara menyeluruh. Yang keempat adalah finance discounting. Finance discounting akan menyediakan satu fasilitas pembiayaan tanpa turut ikut serta dalam menanggung risiko. Jadi yang keempat, finance discounting ini adalah berbeda dari ketiga jenis anjak piutang yang saya sebutkan tadi. Yang keempat ini tidak menanggung risiko. Oke. Berdasarkan risiko. Yang kedua, berdasarkan risiko. Di jenis anjak piutang yang berdasarkan risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, recourse factoring. Recourse factoring ini memiliki peraturan bahwa pihak perusahaan investor tidak bisa mendapatkan tagihannya secara penuh dari pihak debitur atau nasabah. Untuk hal itu, klien memiliki tanggung jawab dalam melunasinya. Jadi di recourse factoring ini, nasabah tidak mendapat bantuan dari pihak perusahaan anjing piutang tersebut. Yang kedua, without recourse factoring adalah jenis anjing piutang yang memberikan seluruh beban tanggung jawabnya kepada pihak investor. Jadi ini adalah kebalikan dari recourse factoring karena yang bertanggung jawab atas risiko tersebut adalah investornya. Oke. Berdasarkan risiko. Yang kedua, berdasarkan risiko. Di jenis anjak piutang yang berdasarkan risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, recourse factoring. Recourse factoring ini memiliki peraturan bahwa pihak perusahaan investor tidak bisa mendapatkan tagihannya secara penuh dari pihak debitur atau nasabah. Untuk hal itu, klien memiliki tanggung jawab dalam melunasinya. Jadi di recourse factoring ini, nasabah tidak mendapat bantuan dari pihak perusahaan anjing piutang tersebut. Yang kedua, without recourse factoring adalah jenis anjing piutang yang memberikan seluruh beban tanggung jawabnya kepada pihak investor. Jadi ini adalah kebalikan dari recourse factoring karena yang bertanggung jawab atas risiko tersebut adalah investornya.
Oke. Perjanjian. Berikut anjing piutang berdasarkan perjanjian. Yang pertama, disclose factoring. Jadi anjing piutang ini akan memberikan informasi pada nasabah bahwa tagihannya sudah berpindah ke pihak investor. Jadi di disclose factoring ini, anjing piutang yang dari nasabah dipindahkan kepada pihak investor. Ini berdasarkan perjanjian. Yang kedua adalah undisclosed factoring. Jenis anjing piutang ini berdasarkan perjanjian memberitahu kepada nasabah tentang peralihan piutangnya. Yang keempat, berdasarkan lingkup kegiatan. Yang pertama ada domestic factoring, di mana melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam anjing piutang di suatu negara. Sedangkan yang kedua international factoring, di mana ruang lingkup negara yang berbeda dan memiliki peran sebagai export factor, juga import factor. Jadi negara lain ikut berperan dalam anjing piutang ini berdasarkan ruang lingkup kegiatan. Yang kelima, berdasarkan sarana pengalihan. Yang pertama adalah akun receivable, di mana klien akan diberikan bukti utang yang tersedia dalam bentuk laporan akun receivable kepada investor. Yang kedua, promissory notes adalah satu catatan dari pihak nasabah yang diberikan kepada pihak klien. Lalu pihak klien mengendorse promissory notes pada pihak investor sebagai bentuk pengalihan utang. Jadi utang yang ada pada nasabah dipindahkan ke klien, terus dipindahkan kepada investor yang akan menanggung jawab. Oke, tadi kita sudah mengelompokkan jenis-jenis anjing piutang. Ada 4 tadi, ada 5, saya ulang tadi, berdasarkan pelayanan, berdasarkan penanggulangan risiko, berdasarkan perjanjian, berdasarkan ruang lingkup, dan berdasarkan sarana pengalihan. Oke, kita lanjut ke manfaat piutang. Adapun manfaat piutang seperti untuk kepada investor, pihak investor, anjing piutang akan memperoleh keuntungan dengan bentuk fee atau bunga dan biaya lainnya dari pihak klien. Yang kedua, manfaat dari klien adalah klien mendapatkan manfaat pembiayaan seperti mampu meningkatkan penjualan dan juga memperlancar arus kas. Dan manfaat untuk nasabah atau debitur. Manfaat untuk debitur adalah melakukan pembelian dengan cara kredit. Kredit adalah pembelian yang dibatasi atau kita melakukan peminjaman dalam kredit tersebut. Selain itu, jasa di dalam administrasi akan mampu memberikan kesempatan pada pihak nasabah dalam hal melakukan penjualan yang lebih cepat. Sudah. Contoh perusahaan anjing piutang yang aktif di Indonesia adalah Aditama Finance, CG Finance, dan Tifa Finance. Itu adalah ketiga contoh perusahaan anjing piutang. Peran anjing piutang dalam perekonomian. Peran anjing piutang dalam perekonomian adalah sangat penting dalam negara. Kenapa? Karena kenyataan di lapangan sudah membuktikan bahwa ada berbagai sektor usaha yang memiliki masalah dalam sektor keuangan. Disitulah anjing piutang bertugas memberikan bantuan kepada perusahaan tersebut dengan bunga yang tinggi, serta ketika perusahaan tersebut sudah bagus keuangannya, maka pihak investor atau pihak investor dapat menagih yang mereka berikan kepada debitur tersebut, entah itu bunga tinggi atau sektor balas jasa lain. Sekian penjelasan dari buku saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.